bersatu dalam ikatan cinta, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda satu jua. Perbedaan itu anugerah Tuhan. Mari bersatu demi masa depan, saling menghargai, menjunjung toleransi. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda satu jua. Garudaku, terbanglah tinggi, sinari dunia dengan prestasi. Namamu masyhur di antara bangsa-bangsa. Indonesia jadi inspirasi dunia. 92 tahun Sumpah Pemuda Bersatu dan Bangkit 1928-2020. Museum Sumpah Pemuda. Ya guys, upacara Sumpah Pemuda sudah selesai dan kita akan lihat acara selanjutnya, karena memang hari ini ada beberapa agenda acara yang diadakan di sini. Ada pentas, lalu ada juga live musik dari Hi-Fi dan lain-lain. Jadi kita mau lihat. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Bapak almarhum Yo Kim Chan, pemilik toko rekaman populer dan pendiri bioskop Roxy. Oh, ini yang merekam lagu Indonesia Raya. Pada tahun 1927, W.R. Supratman menghubungi perusahaan rekaman yang ada di Batavia Odeon, Theo Tek Hong dan Yo Kim Chan untuk merekam lagu Indonesia Raya, dan hanya Yo Kim Chan yang bersedia melakukannya karena yang lain takut ditangkap Belanda yang saat itu sudah mengendus gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Indonesia. Yo Kim Chan adalah sahabat baik W.R. Supratman yang juga pekerja paruh waktu sebagai pemain biola di orkes populer yang dipimpin YKT. Wow, ini luar biasa ya. Oh, di sini jadi tentang musik ya. Ini sejarah lagu Indonesia Raya yang ada di sini. Oh, biola W.R. Supratman termasuk model amatus berukuran 4/4 atau standar, dengan panjang 36 cm, lebar badan pada bagian terlebar 20 cm. Ya, bla 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 bla. Jadi ini adalah biolanya W.R. Supratman. Wow, amazing. Ini loh biolanya, biola aslinya ini. Biola asli dari W.R. Supratman. Ini dia W.R. Supratman. Oh my god, luar biasa. Hormat saya respect.
Saya respect oleh orang-orang seperti ini. Mereka telah berjasa luar biasa. Orang-orang seperti mereka, orang-orang yang telah memberikan hidup mereka untuk bangsa ini dan Indonesia bisa merdeka. Ini adalah foto PR Supratman bersama adiknya. Oke, masuk lagi ke dalam. Oke, nanti sepertinya di sini akan ada perform ya. Di sini akan ada pertunjukan. Pertunjukannya adalah Sartono Sang Pejuang Demokrasi. Menarik ya untuk datang ke tempat seperti ini. Paling tidak kita mengerti sejarah, karena banyak sekali hal-hal yang kita tuh nggak tahu gitu. Wow, ini patung di sini siapa ya dia ya? Kita cari dulu infonya di sini. Siapa dia? Ini patungnya. Ya ini seperti pejuang wanita ya, tapi siapa dia? Oh, di sini nggak ada keterangan. Tapi yang jelas di sini banyak dipajang foto-foto wanita yang memakai baju tentara ya, atau seperti itu. Penuntun putra dan putri Kepanduan Bangsa Indonesia cabang Jakarta merupakan anggota Dewan Pekerja dalam menyelenggarakan permusyawaratan Kepanduan Indonesia kedua, Jong Java atau Pemuda Jawa. Wih, ini ada sepeda ontel. Oh ya, jadi ini ceritanya berbagai organisasi ya. Jadi yang ini adalah Natipij Nasional Islamit Penfitderik Pandu Islam Nasional, organisasi kepanduan yang didirikan oleh Jong Islam Bon pada 2 April 1926, dibina oleh Kasman Singodimejo. Nah, ini tokoh-tokoh pemuda ya, yang disebutnya memakai istilah waktu itu Jong ya, Jong atau Yang, anak muda, Jong Java, Jong Sumatera dan sebagainya. Mari kita lanjutkan menggunakan sepeda fotonya. Wow, dan sepeda sudah menjadi bagian dari perjuangan mereka. Ini sepeda ontel. Ini anak-anak muda ini, masih muda-muda sekali ini fotonya. Kantor Muhammadiyah dan Hizbul Waton cabang Madiun. Oke, sebelah kiri itu sudah. Saya coba mau lihat sebelah kanan sekarang. Kongres Pemuda kedua Jakarta 27-28 Oktober 1928. Nah, ini dia. Ini dia gambaran dari tercetusnya Sumpah Pemuda tanggal 27 dan 28. Jadi ini kongres yang kedua. Kongres Pemuda kedua dipimpin panitia yang terdiri dari R. Karta Sungkana Rohjani, banyak sekali ya. LC Senduk. Kongres Pemuda kedua diikuti hampir semua organisasi pemuda, partai politik, dan Volkras. Luar biasa ya pergerakan mereka ini, anak-anak muda. Inilah cikal bakal dari kemerdekaan Indonesia ketika anak-anak muda bersatu. Ini fotonya nih. Kongres Pemuda II dihadiri 750 orang dari wakil-wakil perhimpunan pemuda yang hadir ya, jadi pelajar-pelajar Jong Java, Jong Islam Bon, Jong Sumateranan Bon, Jong Batak, Pemuda Indonesia Jong Ambon, Jong Kelebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Sekarukun.
Banyak sekali yang hadir. Ini undangannya. Ya, ini foto-foto Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Soekarno, sebab kita yakin bahwa persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah terkabulnya impian kita, Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno, Suluh Indonesia Muda 1928. Oh, luar biasa ini guys. Inilah tokoh-tokoh dan tuh foto-foto. Foto-foto di atas adalah anak-anak muda. Java 7. Masih muda-muda banget ini pelajar. Belasan. Amazing. Organisasi pemuda sebelum Sumpah Pemuda. Di sisi lain, berbeda dari kebanyakan organisasi masa itu yang berlandaskan semangat kedaerahan atau agama, dari kalangan pemuda muncul organisasi yang menganut asas kebangsaan. Organisasi seperti Perhimpunan Indonesia tahun 1922, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia 1926, dan Pemuda Indonesia 1927. Ini fotonya guys, muda-muda. Ini orang-orang yang menjadikan Indonesia merdeka setelah sebelumnya tercerai-berai, tidak bisa bersatu. Tapi ketika anak-anak muda bangkit, nah itulah awal dari sebuah perubahan. Wah, keren-keren loh fotonya mereka. Ini anak-anak terpelajar ini. Mereka kaum nasionalis ini. Mereka cinta bangsa ini. Pemuda kaum Betawi. Lihat. Sampai akhir 1926 belum ada wadah khusus bagi para pemuda Betawi. Itu sebabnya para pemuda kota ini banyak yang menjadi anggota Jong Java, Sekarukun, karena menganggap serumpun. Tetapi lama-kelamaan mereka berpikir untuk membentuk wadah sendiri. Jadi ini Persatuan Pemuda Betawi. Pemuda Indonesia. Ini adalah lambang-lambang yang dipakai oleh berbagai persatuan anak muda waktu itu. Jong Sumatera, Sakti Budi, Indonesia Muda, dan lain sebagainya. Saya foto dulu deh. Dengan itu, pameran Mr. Sartono Sang Pejuang Demokrasi secara resmi dibuka. Ya, itu tadi perjalanan Sepedaan TV untuk melihat atau berkunjung di Museum Sumpah Pemuda. Setidaknya ketika kita hadir berkunjung itu menjadi pengingat akan perjuangan anak-anak muda pada waktu itu, para pendahulu kita, orang-orang yang tidak memperdulikan agenda pribadi mereka, tapi mereka mengambil agenda besar untuk bangsa ini. Karena tanpa perjuangan mereka, Indonesia nggak akan merdeka. Tanpa perjuangan anak-anak muda, Indonesia nggak akan merdeka. Karena
sistem atau kondisi masyarakat waktu itu yang terpecah belah. Sulit sekali untuk menyatukan lapisan dan golongan masyarakat yang ada di Indonesia yang sangat luas, lalu dengan media yang masih sangat terbatas, tentu menjadi tantangan yang sangat besar bagaimana menyatukan kekuatan yang ada. Tapi anak-anak muda, mereka yang telah terdidik, mereka yang telah terpelajar, dan mereka sadar bahwa mereka harus merebut dan merdeka untuk bangsa ini bisa merdeka. Maka mereka berjuang dengan sekuat tenaga mereka membangun satu organisasi-organisasi pemuda yang disebut dengan Young Java, Young Sumatera, Young Medan, Young Ambon. Anak-anak muda ini lalu bersinergi. Mereka mengadakan kongres, dan di kongres yang kedua itulah pada tanggal 27 dan 28 tercetuslah satu janji anak-anak muda, satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan satu bangsa Indonesia. Itulah yang pada akhirnya disebut dan diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Perbedaan itu anugerah Tuhan. Mari bersatu demi masa depan, saling menghargai, menjunjung toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda satu jua. Garudaku, terbanglah tinggi, sinari dunia dengan prestasi. Namamu masyhur di antara bangsa-bangsa. Indonesia jadi inspirasi dunia. Kulit hitam, rambut keriting, aku Indonesia. Kulit putih, mataku sipit, juga Indonesia. Ribuan suku, bahasa dan budaya, anugerah Tuhan untuk Indonesia. Garudaku, terbanglah tinggi, sinari dunia dengan prestasi. Di antara bangsa-bangsa, Indonesia jadi inspirasi dunia. Garudaku, terbanglah tinggi, sinari dunia dengan prestasi. Bangsa-bangsa, Indonesia jadi inspirasi dunia. Indonesia untuk kita semua.